Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di istana. Ia merasa prihatin melihat rakyatnya yang semakin pandai berbohong. Para pedagang menipu dalam timbangan. Para pejabat pandai bersilat lidah. Bahkan tukang somai pun suka mengaku baksonya daging sapi, padahal jelas-jelas rasanya kayak sandal. Akhirnya Raja memanggil orang paling dipercaya dan paling pandai akalnya, Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja sambil melipat tangan di dada, "aku ingin kau menjalankan misi penting dari kerajaan. Carilah satu orang saja yang benar-benar jujur di negeri ini. Kalau kau berhasil, aku akan beri hadiah sebesar 10 kantong emas. Tapi kalau kau gagal, kau akan disuruh mengalap seluruh ubin istana dengan lidahmu." Abu Nawas tersenyum kalem, tapi dalam hatinya panik. Wah, gawat juga kalau gagal. Bisa-bisa aku jadi pel lantai kerajaan. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota membawa sebuah cermin besar di tangannya. Ia berdiri di pasar lalu berkata dengan lantang, "Wahai warga Baghdad, barang siapa merasa jujur, tataplah cermin kejujuran ini. Jika kau benar jujur, wajahmu akan bersinar. Tapi jika kau berbohong, cermin ini akan retak dan berteriak penipu." Orang-orang langsung penasaran dan berbaris satu persatu. Yang pertama, seorang tukang roti. Ia menatap cermin, dan cermin itu bergetar. Si tukang roti langsung kabur. Lalu datang pedagang kain. Begitu melihat cermin, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Abu Nawas. "Awas, ada maling kain di gang belakang." Si pedagang langsung gemetar dan kabur. Padahal yang teriak itu cuma anak kecil iseng. Hari demi hari tak satupun warga yang lolos dari cermin ajaib Abu Nawas. Padahal cermin itu biasa saja. Abu Nawas cuma pura-pura bersikap misterius dan menakuti orang-orang. Suatu pagi, datanglah seorang anak kecil pengembala kambing. Bajunya compang-camping, tapi wajahnya bersinar riang. "Paman, aku dengar kau mencari orang jujur. Aku ingin mencoba." Abu Nawas mengangguk. Anak itu menatap cermin dengan polos. Tidak ada getaran, tidak ada suara, tidak ada yang lari. Abu Nawas bertanya, "Wahai anak muda, apakah kau pernah berbohong?" "Paman, pernah. Tapi aku selalu mengakuinya pada ibu. Ibu bilang jujur itu bukan berarti tak pernah bohong, tapi berani mengakui kesalahan." Abu Nawas tersenyum. Dalam hatinya, ini dia orang yang jujur sebenarnya. Ia membawa anak itu ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, inilah orang yang paling jujur yang kutemukan. Ia tak sempurna, tapi ia jujur tentang ketidaksempurnaannya." Raja pun mengangguk setuju dan memeluk anak itu sambil meneteskan air mata. "Abu Nawas, kau benar. Jujur bukan berarti tak pernah salah, tapi berani mengakui dan memperbaikinya." Lalu Raja memberi hadiah bukan hanya pada Abu Nawas, tapi juga si anak muda, satu keranjang emas dan sepatu yang baru. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus, dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang Khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah sambil tersenyum licik, "aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam." Abu Nawas tersenyum santai. "Baik, tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya." Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. "Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil?" Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya.
"Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab?" "Tentu, silakan." "Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri?" Paulus menjawab, "Tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu. Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri?" Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku." Paulus terkejut. "Apa pertanyaan aslimu?" "Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya? Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali?" Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak. Ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, "Itu rahasia ketuhanan." Abu Nawas segera menimpali. "Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau." Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kalau kalah, maka pilih. Kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu." Paulus menunduk, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah." Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, "Sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua." Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, "Kalau begitu, aku minta hadiah. Tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis." Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah di Baghdad terdengar kabar bahwa 10 pendeta dari negeri seberang akan datang untuk menantang debat Abu Nawas. Mereka terkenal sebagai para pendeta yang pandai tetapi agak angkuh. Mereka datang dengan pakaian mewah dan jubah mengkilap. Salah satu dari mereka berkata lantang di istana, "Kami datang untuk menguji Abu Nawas yang katanya cerdas itu. Tapi kami yakin dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan kami." Raja Harun al-Rasyid menoleh ke pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas, sebelum para pendeta ini makin sombong sampai terbang." Tak lama Abu Nawas datang dengan santai, pakai sandal jepit, baju lusuh, dan membawa nasi bungkus. "Aku datang bukan untuk menang, tapi untuk makan." Maksudku untuk menjawab." Pendeta pertama langsung maju. "Wahai Abu Nawas, jika benar Islam itu agama yang sempurna, kenapa umatnya berbeda-beda mazhab dan sering berselisih?" Abu Nawas menjawab sambil makan, "Karena umat Islam itu kreatif. Kalau semua sama, nanti bosan, seperti menu rumah makan cuma telur ceplok setiap hari." Pendeta kedua bertanya, "Kenapa Tuhanmu tidak terlihat, tapi kau tetap menyembahnya?" Abu Nawas menjawab santai, "Kau percaya otakmu ada kan?" "Tentu. Pernah lihat?" "Belum." "Nah, itu dia. Saya juga begitu soal Tuhan." Pendeta ketiga mulai panik. "Kalau begitu, jelaskan Trinitas dengan logikamu." Abu Nawas mengambil 3 butir kurma, lalu memakannya sekaligus. "Ini kurma 3, tapi masuk 1 perut, sama kayak pertanyaanmu. 3 jadi 1, tapi tetap bikin kenyang sendiri-sendiri." Penonton tertawa. Raja Harun al-Rasyid mulai ngikik. Pendeta keempat sampai ke-10 mulai berkerumun dan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi. Kalau Islam benar, kenapa tidak semua orang memeluknya? Bagaimana Muhammad tahu tentang alam semesta, padahal ia buta huruf? Bagaimana bisa Al-Quran tak berubah selama 1400 tahun? Apa jaminan umatmu masuk surga?
Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya dan berkata, "Karena Islam tidak memaksa, tapi mengajak. Nabi Muhammad tidak membaca buku, tapi membaca langit. Al-Quran dijaga oleh jutaan mulut, bukan cuma tinta. Dan jaminan masuk surga, ya itu rahasia Tuhan. Tapi lebih baik punya harapan daripada hanya hiburan." Suasana hening. Para pendeta saling pandang. Wajah mereka kini tidak lagi sombong, tetapi terharu. Pendeta pertama mendekat dan berkata lirih, "Abu Nawas, kau menjawab dengan akal, tapi menusuk hati." Pendeta kedua ikut bicara, "Kami datang dengan keangkuhan, dan sekarang malu dengan kebutuhan kami sendiri." Abu Nawas tersenyum, "Ilmu itu seperti air. Yang sombong akan tenggelam, yang rendah hati akan mengapung." Lalu satu persatu ke-10 pendeta itu berdiri dan berkata serempak, "Ajarkan kami 2 kalimat itu." Abu Nawas pun membimbing mereka, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seisi istana menangis haru, dan beberapa juga sambil tertawa, karena Abu Nawas sempat menambahkan, "Dan yang ingin dapat hadiah kurma gratis, silakan ikut baris di belakang." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke negeri Mesir. Para ulama di sana merasa penasaran dan mengutus 10 orang ulama terbaik untuk menguji kepintaran Abu Nawas dalam sebuah debat ilmiah. Setibanya di istana Raja Harun ar-Rasyid, ke-10 ulama itu duduk melingkar dalam aula kerajaan, siap berdebat dengan Abu Nawas. Raja tersenyum dan berkata, "Abu Nawas, hari ini kau harus menghadapi 10 ulama Mesir sekaligus. Apakah kau siap?" Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melirik ke arah para ulama yang tampak serius dan penuh wibawa. Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, bukankah ini tidak adil?" "Kenapa tidak adil?" tanya Raja heran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Karena aku hanya sendirian, sementara mereka ada 10 orang." Para ulama pun tertawa kecil, mengira Abu Nawas takut berdebat. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Tapi baiklah, aku punya solusi agar adil. Karena aku 1 orang dan kalian 10 orang, maka aku hanya perlu memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan kalian." Para ulama langsung bingung. "Bagaimana bisa 1 jawaban untuk 10 pertanyaan?" tanya salah satu ulama. Abu Nawas tersenyum lebar. "Coba saja, silakan kalian bertanya bersama-sama. Nanti aku jawab sekaligus." Para ulama saling berpandangan. Mereka merasa tertantang dan akhirnya setuju. Lalu serempak mereka mengajukan 10 pertanyaan sekaligus dalam satu waktu. Apa hukum berpuasa tapi lupa sahur? Mana yang lebih utama, ilmu atau amal? Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Apakah manusia punya takdir atau kebebasan? Bagaimana hukum mencuri demi kelangsungan hidup? Apakah iblis bisa bertobat? Bagaimana tata cara sholat yang khusyuk? Apa makna sejati dari keikhlasan? Apakah jin bisa menikah dengan manusia? Bagaimana cara agar hati tetap tenang? Setelah mendengar semua pertanyaan itu, Abu Nawas tersenyum lebar dan dengan santai menjawab, "Aku tidak tahu." Ruangan langsung hening sejenak. Lalu raja dan para hadirin langsung tertawa terpingkal-pingkal. Salah satu ulama pun berkata, "Abu Nawas, jawabanmu tidak adil. Kau harus menjawab dengan serius." Abu Nawas mengangkat bahu dan berkata, "Wahai para ulama yang mulia, kalian mengajukan 10 pertanyaan sekaligus. Aku hanya 1 orang. Jadi aku memberikan 1 jawaban untuk 10 pertanyaan. Bukankah ini adil?" Para ulama saling pandang. Lalu akhirnya mereka pun tertawa juga. Salah satu ulama berkata, "Sungguh, kau memang cerdik Abu Nawas. Kami mengakui kecerdasanmu." Akhirnya 10 ulama Mesir itu kembali ke negerinya dengan membawa 1 pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan kepintaran Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid sedang bersantai di taman istana sambil memandangi lukisan-lukisan indah koleksinya. Tiba-tiba ia mendapat ide iseng tapi serius, menguji Abu Nawas dengan tantangan yang mustahil. Ia pun memanggil pengawal. "Cepat, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya, aku ingin ia melukis wajah malaikat." Pengawal sampai tersedak mendengar titah tersebut.
tapi tentu tak berani protes. Tak lama Abu Nawas pun tiba. Baginda pun menyampaikan perintahnya dengan wajah datar. Abu Nawas, engkau kutugaskan untuk membuat lukisan wajah malaikat. Jika berhasil, kau akan diberi hadiah besar. Jika gagal, ya kau tahu nasibmu. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Paduka, izinkan saya meminta waktu 3 hari. Setelah itu saya akan datang dengan lukisan yang menggetarkan hati. Baginda tersenyum senang. Akhirnya, aku dapat mengalahkan Abu Nawas juga. 3 hari kemudian, semua orang sudah berkumpul di aula istana. Mereka penasaran, ingin melihat lukisan yang katanya menggambarkan wajah malaikat. Abu Nawas datang membawa kanvas besar yang tertutup kain. Paduka yang mulia, katanya lantang, izinkan saya mempersembahkan wajah malaikat. Ia menarik kain penutupnya, dan kanvas itu kosong, putih polos tak ada gambar apapun. Semua yang hadir terperangah. Beberapa mulai tertawa, beberapa lagi mencibir. Tapi Baginda justru memerah wajahnya karena marah. Abu Nawas, kau menertawakanku. Kau bilang akan melukis wajah malaikat, tapi ini kosong. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, Paduka, hamba memang tidak berani menggambarkan wajah malaikat. Sebab para nabi pun tidak pernah menceritakan bentuk wajah malaikat secara lengkap. Bahkan malaikat sendiri, seperti Jibril, bisa berubah rupa. Kadang seperti manusia, kadang bercahaya. Maka hamba memilih menggambarkan kesucian mereka dengan kanvas putih polos. Tanda dari kesucian, keikhlasan, dan cahaya ilahi. Justru kalau hamba menggambarkan sembarangan, bukankah itu penghinaan terhadap ciptaan Allah? Semua ruangan mendadak hening. Para ulama yang hadir mengangguk perlahan. Baginda yang tadinya marah tiba-tiba tertunduk. Engkau benar, Abu Nawas. Lagi-lagi logika dan imanmu mengalahkan kecerdikanku sendiri. Sebelum pergi, Abu Nawas berkata dengan senyum, Paduka, malaikat tak perlu dilukis. Yang perlu dilukis adalah sifat-sifat mereka di dalam hati kita. Jika kita jujur, adil, dan ikhlas, bukankah itu lukisan terbaik? Baginda Raja terdiam, lalu memberikan hadiah besar dan berkata, Abu Nawas, engkau memang bukan sekedar penyair, engkau guru kehidupan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi di musim semi, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di tepi kota. Udara sejuk, burung-burung bernyanyi, dan topiknya kosong seperti biasa. Tiba-tiba dari arah depan muncul seorang pria berbadan besar. Wajahnya galak, matanya tajam, dan yang paling mencolok kedua tangannya buntung sampai siku. Abu Nawas langsung menyingkir dengan sopan. Tapi anehnya, pria itu malah menghampiri dan memukul bahu Abu Nawas dari belakang. Abu Nawas terhuyung dan refleks berteriak, Astagfirullah, siapa yang memukul saya? Ia menoleh dan melihat pria tadi berdiri dengan tenang. Kedua lengannya buntung, tersenyum sinis. Abu Nawas melongo, Tunggu, Anda memukul saya? Pria itu menjawab dengan suara dalam, Iya, ada masalah? Abu Nawas panik, otaknya langsung penuh pertanyaan logis. Bagaimana mungkin saya dipukul oleh orang yang tidak punya tangan? Pria itu menatap tajam, itu urusan saya. Abu Nawas masih bingung, mencoba meraba bahunya. Tapi rasanya seperti dipukul pakai balok atau kepala kambing. Lalu pria itu mengeluarkan kaki palsu dari dalam tasnya. Ini yang saya pakai buat mukul, namanya si bala bambu, sahabat lama saya. Abu Nawas terdiam, kagum sekaligus takut. Lalu ia berkata dengan hati-hati, Tapi kenapa Anda memukul saya? Pria itu menjawab, Karena kau menertawakanku dari kejauhan. Tidak, saya bukan menertawakanmu. Saya menertawakan wajah saya sendiri di pantulan genangan air. Mereka saling diam selama 3 detik. Lalu pria itu berkata, Oh, jadi begitu ya? Iya, ya sudah. Abu Nawas berpikir semuanya sudah selesai. Tapi saat ia hendak pergi, pria itu menambahkan, Tapi karena kamu sudah membuat saya malu, kamu harus menerima tantangan duel. Duel? Dengan apa? Pria itu mengangkat 2 kaki palsu kayu yang tadi ditaruh di kantong belakang celananya. Dengan tongkat kayu spesial. 1 buat saya, 1 buat kamu. Duel kecepatan. Abu Nawas hanya bisa tertawa kecil dan berkata, Dunia memang adil.
Bahkan orang buntung pun masih bisa bikin saya babak belur. Akhirnya duel pun digelar. Tapi yang terjadi justru luar biasa. Abu Nawas menang. Karena pria buntung itu tertawa sendiri melihat cara Abu Nawas memegang tongkat seperti sumpit raksasa. Sejak hari itu Abu Nawas punya teman baru, pria buntung dan kaki palsu pemukul legendaris, si Bala Bambu. Dan setiap ada yang bertanya, pernahkah kamu dipukul orang buntung? Abu Nawas hanya menjawab, pernah, dan jujur, rasanya lebih memalukan daripada ditolak pinjaman di warung. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan seorang tamu istimewa, seorang hafidz Quran, muda, tampan, bersorban tinggi, dan sayangnya sombong luar biasa. Sang hafidz Quran berkata, "Aku sudah menghafal 30 juz sejak usia 10 tahun. Ilmuku laksana samudera. Orang-orang sepertiku harus duduk paling depan, dan orang seperti Abu Nawas sebaiknya duduk di selokan." Tentu saja kabar kesombongan itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid, lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, orang itu benar hafid, tapi aku khawatir hatinya belum hafal akhlak. Coba bicaralah dengannya." "Baik tuanku, akan saya uji, apakah hafalnya tinggal di kepala atau sudah pindah ke dada," jawab Abu Nawas. Di hadapan banyak orang, Raja mempertemukan keduanya. Sang hafidz Quran mengawali perdebatan. "Apa hakmu untuk berdiri sejajar denganku, Abu Nawas? Kau bukan ulama, bukan hafidz, bukan ahli tafsir." Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Aku memang bukan siapa-siapa, tapi aku hanya ingin bertanya." Sang hafidz Quran menyombong, "Silakan, aku hafal semua jawaban." Pertanyaan pertama Abu Nawas, "Jika engkau telah hafal 30 juz, apa isi surat ke-100? Sang hafidz Quran langsung menjawab, "Al-Adiyat." "Hebat. Lalu ayat kelima surat itu tafsirnya apa?" "Tentang manusia yang ingkar pada nikmat Tuhannya." Abu Nawas melanjutkan, "Apakah orang yang hafal Al-Quran untuk pamer termasuk manusia yang ingkar?" Sang hafidz Quran mulai kikuk. Orang-orang mulai tersenyum menahan tawa. Pertanyaan kedua Abu Nawas, "Di dalam Al-Quran ada ayat wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Apakah ayat itu engkau hapus dari hafalanmu?" Sang hafidz Quran mulai gelisah. "Tentu tidak." "Lalu kenapa kau bangga memuji dirimu sendiri di hadapan manusia, seolah Al-Quran itu trofi, bukan petunjuk?" Hadirin mulai mengangguk-angguk. Sang hafidz Quran semakin pucat. "Engkau hafal Al-Quran. Aku hanya hafal satu doa. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Tapi kalau engkau hafal 30 juz dan masih merasa tinggi dari orang lain, maka mungkin Quran hanya numpang lewat di lidahmu, belum sempat tinggal di hatimu." Suasana hening. Sang hafidz Quran tiba-tiba tertunduk dan menangis. "Ampuni aku, Abu Nawas. Aku terlalu sibuk membanggakan hafalanku, sampai lupa memperbaiki hatiku." Abu Nawas menepuk bahunya. "Engkau tetap luar biasa. Tapi Quran itu bukan untuk diangkat-angkat, tapi untuk merendahkan diri." Raja Harun al-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas, kau memang tidak hafal Al-Quran, tapi kalimatmu menampar kami dengan hikmah yang menyejukkan." Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas pergi ke negeri seberang yang terdapat sebuah kerajaan aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin sejak usia muda hingga sekarang. Di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun. Dan rakyatnya tidak pernah keberatan karena raja memerintah dengan adil. Suatu hari raja merasa jenuh. Dia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri. Siapapun boleh menjadi raja, mulai rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tetapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni ribuan hewan buas.
Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara yang penuh dengan binatang buas. Karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi seorang raja. Akhirnya datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Diangkatlah dia menjadi raja, dan mulai saat itu mendapat pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tidak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, dia mulai gelisah, karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tidak tenang makan, tidur pun tidak nyenyak. 3 bulan ketiga, dia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir, si pemuda makin stres berat, karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi, dan kesenangan yang dicari selama ini tidak bisa dirasakan. Ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Adanya peristiwa tersebut membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta, karena sadar hidupnya tidak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tidak peduli lagi pada apapun. Dia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati setelah jabatannya sebagai raja berakhir. Lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa si pemuda kedua tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan para singa. Peristiwa ini membuat banyak orang melupakan mimpi menjadi seorang raja. Mereka masih penasaran apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari Abu Nawas mampir ke negeri tersebut dengan tujuan menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk di sana. Sesampainya di negeri itu, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambut temannya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lainnya. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot, hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabat. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa berdoa kepada Allah, agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggalkan sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas makin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Mungkin belum rezekiku," jawab sang sahabat. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya.
Tapi itu hanya sementara. Setelah itu, aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara. Kata sahabatnya melanjutkan. Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antaran aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantaralah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, hamba Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilakan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Hamba siap Paduka Yang Mulia, tapi hamba minta satu permintaan. Izinkan sahabat hamba ini menjadi pengawal pribadi hamba, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silakan saja. Saat menjadi raja selama setahun, kau berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menteri. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kau dibuang ke hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini pun kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas akhirnya diangkat menjadi raja dan diberi segala kemewahan serta kemudahan fasilitas layaknya baginda raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun ia membuat beberapa tindakan selama menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatang buas ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya, tentunya dengan uang kerajaan yang dikuasai. Abu Nawas bisa membangun apa saja termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja dibangunnya. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah ke sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kau sekarang sudah menjadi orang kaya raya. Tapi jangan lupa bersedekah, utur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke negerinya. Kisah selanjutnya.
Dikisahkan suatu hari seorang biarawati cerdas datang ke kota Baghdad. Ia terkenal sebagai wanita yang bijaksana dan pandai berdebat. Mendengar kabar tentang kecerdikan Abu Nawas, ia pun ingin menguji kepintarannya. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid dan para cendekiawan istana, si biarawati bertanya, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah orang Muslim dan orang Kristen bisa masuk surga bersama?" Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir teh langsung tersedak. Ia berpikir sejenak lalu tersenyum dan menjawab, "Tentu saja bisa." Pendengar langsung heboh. Beberapa ulama terkejut. Sementara biarawati itu pun tersenyum penasaran. "Bagaimana bisa?" tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Asalkan masuknya tidak bersamaan." Hadirin pecah dalam tawa. Biarawati itu pun terkekeh. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah surga hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman sesuai keyakinannya? Abu Nawas mengangguk, "Benar. Tetapi apakah surga itu luas?" Biarawati menjawab, "Tentu saja, surga itu tak terbatas." Abu Nawas tersenyum. "Nah, kalau begitu tidak masalah. Surga itu luas. Kita masuk dari pintu masing-masing. Dan nanti kalau sudah di dalam, tinggal cari tempat nongkrong yang nyaman." Hadirin tertawa semakin keras. Raja Harun al-Rasyid sampai menepuk dahinya. Biarawati itu masih penasaran, tapi bagaimana kalau ternyata hanya satu golongan yang berhak masuk surga? Abu Nawas berpikir sebentar lalu berkata, "Mudah saja, kalau ternyata orang Kristen yang benar berarti mereka akan masuk surga. Kalau orang Muslim yang benar, mereka yang masuk surga. Tapi kalau ternyata keduanya yang benar, ya ketemu lagi di sana. Yang penting kita semua tetap berbuat baik di dunia." Biarawati tersenyum lebar dan mengangguk. "Aku suka cara berpikirmu, Abu Nawas. Kau memang cerdas dan penuh humor." Raja pun tepuk tangan sambil berkata, "Pelajaran hari ini adalah berdebat boleh, tapi jangan sampai lupa bahagia." Kisah selanjutnya. Alkisah suatu hari menjelang hari raya Idul Adha di sebuah desa, panitia masjid mendadak kebingungan. Khotib yang biasanya mengisi khutbah ternyata berhalangan hadir karena sapi korbannya kabur ke hutan dan belum ketemu. Panitia panik. Waktu sholat Id tinggal beberapa jam. Lalu muncullah usulan paling tidak terduga. Gimana kalau kita minta Abu Nawas jadi khotib? Semua langsung menoleh. Ada yang khawatir, ada yang penasaran, ada pula yang langsung ngelus dada. Yakin, dia tuh nggak bisa ditebak. Tapi karena tak ada pilihan lain, akhirnya disepakati Abu Nawas menjadi khotib Idul Adha. Pagi hari, jamaah memenuhi lapangan. Semua penasaran, bahkan ada yang bawa cemilan saking penasarannya. Abu Nawas pun naik ke mimbar. Ia berdiri dengan jubah putih, tangan di belakang punggung, senyum misterius di wajahnya. Abu Nawas mulai khutbah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari di mana kita berkurban. Ada yang berkurban kambing, ada yang berkurban sapi, ada pula yang berkorban perasaan." Seluruh lapangan mulai cekikikan. "Saudara-saudara sekalian, mari kita renungi kisah Nabi Ibrahim yang rela menyembelih anaknya, bukan karena kurang sayang, tapi karena taat kepada perintah Tuhan. Tapi zaman sekarang, jangankan anak, nyembelih kambing saja masih nego di tukang daging." Jamaah mulai tertawa. Kurban bukan soal daging semata, tapi tentang keikhlasan. Dan jangan salah, ikhlas itu... Abu Nawas berhenti sebentar lalu melirik ke jamaah. "Lebih susah dari bayar hutang di akhir bulan." Tawa pun pecah. Bahkan imam yang duduk di belakangnya hampir terguling. Dan tahukah kalian, hewan kurban itu punya perasaan. Bayangkan, setiap Idul Adha mereka digiring ke lapangan. Mereka pasti mikir, ini kayak parade, tapi kenapa cuma kami yang dibawa? Manusianya nggak ada yang disembelih. Tawa makin menggila. Tapi justru itulah makna berkorban. Yang disembelih bukan hanya hewan, tapi ego dan keserakahan. Semua jamaah mulai tertunduk, bukan menangis, tapi karena menahan tawa yang tak tertahankan.
Mari kita jadikan hari raya ini bukan hanya ajang makan sate berjamaah, tapi juga ajang merefleksikan diri, apa yang sudah kita relakan demi Tuhan. Setelah khutbah selesai, orang-orang menyelami Abu Nawas sambil tertawa-tawa. Abu Nawas, khutbahmu lucu tapi dalam. Terima kasih, tertawalah selagi hidup, karena kalau sudah di akhirat yang tertawa tinggal malaikat. Dan Abu Nawas pun turun dari mimbar, disambut dengan satu kotak sate kambing khusus dari panitia, sebagai kurban balasan. Karena khutbahnya sukses bikin semua jamaah mewek, gara-gara ketawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kota Baghdad kedatangan tamu agung, seorang pendeta terkenal dari kerajaan Romawi. Namanya Pendeta Armando. Pakai jubah putih, salib besar, dan alis yang tak pernah tersenyum. Ia sombong dan berkata kepada raja, "Aku ingin menantang siapapun di negeri ini dalam debat agama. Kalau kalah, mereka ikut agamaku. Tapi kalau aku kalah, aku akan mengakui kebenaran agama mereka." Raja langsung tersenyum. Wah, ini kerjaannya Abu Nawas. Hari pertama, kitab dan logika. Debat pun dimulai di halaman istana, disaksikan banyak orang. Pendeta membawa 5 kitab besar. Abu Nawas cuma bawa 1 tasbih dan 2 kurma. Pendeta langsung menantang, tunjukkan dalil bahwa Islam itu benar. Abu Nawas menjawab, apa kau yakin? Sebelum aku jawab, kau akan menerima kebenaran itu. Kalau logikamu bisa mengalahkan kitab-kitabku, ya, kata pendeta. Abu Nawas tersenyum lalu berkata, kalau logika bisa buat orang beriman, sapi pasti sudah jadi mu'alaf sejak zaman Nabi Musa. Penonton tertawa. Hari kedua, Trinitas atau tersesat. Pendeta mulai serius. Ia menjelaskan Trinitas dengan rumit. Satu Tuhan tapi 3 pribadi. Abu Nawas mencoret-coret tanah dengan tongkatnya, lalu bertanya, kalau kau punya 1 telur, isinya putih telur, kuning telur, dan cangkangnya, itu 3 atau 1? Tentu 1, jawab pendeta. Abu Nawas tersenyum, bagus, tapi Tuhan bukan telur. Penonton tertawa. Pendeta mulai kesal, tapi debat tetap dilanjutkan. Hari ketiga, semua sudah lelah. Pendeta sudah kehabisan dalil dan argumen, tapi tetap bertahan. Akhirnya, Abu Nawas berdiri, memandangi langit, lalu berbalik dan bertanya dengan tenang. Wahai pendeta, kalau Tuhan itu mati disalib, siapa yang menjaga alam semesta saat itu? Pendeta terdiam, matanya berkedip, mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Penonton menunggu jawaban, tapi tak ada jawaban. Suasana menjadi hening. Abu Nawas melanjutkan, kalau Tuhan bisa mati, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan tak mungkin lemah seperti makhluk. Pendeta duduk, menunduk, lalu menangis. Beberapa hari kemudian, Pendeta Armando meminta bertemu secara pribadi. Di ruang kecil, ia berkata, aku telah mencari kebenaran di banyak tempat, tapi pertanyaanmu membuka mataku. Kini aku tahu, Tuhan yang sejati tak mungkin mati. Lalu ia mengucap 2 kalimat syahadat, dengan air mata dan senyum yang lega. Abu Nawas pun pulang, rakyat menyambutnya dengan gembira. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan santai sambil menikmati angin sore. Tiba-tiba dia melihat seorang pengemis tua duduk di pinggir jalan. Tapi anehnya, setiap kali ada orang lewat, si pengemis cukup batu kecil langsung dikasih uang. Abu Nawas yang terkenal cerdas dan penasaran langsung berhenti. Dalam hati ia berkata, ini bukan pengemis biasa, ini pasti pengemis sakti. Lalu Abu Nawas mendekat, duduk di sebelahnya dan bertanya, wahai Tuan, izinkan aku menjadi muridmu. Muridku, aku cuma pengemis. Justru itu, ilmumu lebih hebat dari pedagang dan pejabat. Cukup batuk, langsung kaya. Pengemis mengelus jenggotnya. Baiklah, kalau kau ingin belajar, ada 3 syarat. Apa saja, kata Abu Nawas. Pengemis berkata, 1. Buang gengsimu. Yang kedua, latih tatapan mata memelas. Yang ketiga, hafal 10 kalimat pemungkas untuk pengemis. Abu Nawas langsung semangat. Ia mulai latihan di depan cermin.
Tatapan kosong level dewa, gaya duduk malas tapi berwibawa, kalimat pamungkas, "Duhai Tuan, sebutir roti pun jadi berkah surgawi." Seminggu latihan, Abu Nawas pun siap turun lapangan. Ia duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan tatapan sendu. Lalu ia mulai lewat satu orang cuek. Lewat dua orang malah dikira penjual batok. Lewat tiga orang dilempar roti basi. Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datang si pengemis asli. Dia duduk di sebelah Abu Nawas. Pengemis batok langsung diberi 1 dirham, sebutir kurma dan bonus sandal bekas. Abu Nawas pun protes, "Tuan Guru, saya sudah tiru semua. Kenapa saya gagal?" Pengemis tertawa pelan lalu berkata, "Ilmu tertinggi pengemis bukan tatapan, bukan kalimat, tapi ikhlas. Kalau kau masih pengen terlihat pintar dan dihormati, kau tak akan bisa memelas, karena orang bisa mencium gengsi dari jarak 10 meter." Abu Nawas tercengang. Ia menatap pengemis itu lama, lalu berdiri dan bersujud hormat. "Wahai guru, engkau benar. Ilmu tertinggi bukan yang dipamerkan, tapi yang membuat hati lapang." Setelah hari itu, Abu Nawas tidak jadi pengemis, tapi ia selalu bilang ke murid-muridnya, "Aku pernah berguru pada pengemis sakti, dan darinya aku belajar. Kadang yang terlihat hina justru paling bijaksana." Kisah selanjutnya dikisahkan di suatu pagi yang cerah, istana Baghdad gempar, bukan karena perang, bukan pula karena bencana, melainkan karena sebuah surat lamaran yang nyeleneh telah masuk ke meja Baginda Harun al-Rasyid. Surat itu ditulis dengan tinta emas di atas kertas berkualitas, tetapi pengirimnya adalah Abu Nawas, si penyair nyentrik. Dan isi suratnya sungguh tak masuk akal. Dengan segala kerendahan hati dan kelapangan akal, hamba melamar putri Paduka yang mulia, tanpa mahar. Para menteri langsung gelagapan. Kepala penasehat istana hampir tersedak anggur. "Ini penghinaan," teriak salah satu menteri. "Tiap pria harus membayar mahar yang pantas untuk seorang putri kerajaan," tambah yang lain. Tapi Raja Harun al-Rasyid hanya mengangkat satu alisnya, tersenyum penuh rasa ingin tahu dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Aku ingin mendengar penjelasannya langsung dari mulutnya." Beberapa waktu kemudian, Abu Nawas pun tiba di istana. Ia datang seperti biasa, tenang, santai, dan membawa senyum penuh misteri. "Abu Nawas," kata sang raja, "benarkah kau hendak melamar putriku tanpa mahar sedikit pun?" Abu Nawas menjawab, "Mantap, benar Paduka." Sontak para menteri mendelik, tapi Abu Nawas segera melanjutkan, "Paduka, bukankah pernikahan adalah ikatan suci? Lalu mengapa suci harus dibayar dengan emas, perak, atau permata? Bukankah yang lebih penting adalah iman, ilmu, dan akhlak?" Raja mengangguk kecil, tapi penasihat istana menukas tajam. "Itu hanya alasan orang miskin yang tak punya modal." Sambil tersenyum, Baginda berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan izinkan kau menikahi putriku tanpa mahar, jika kau bisa membawa 3 benda yang tidak ada di dunia ini." Semua orang tertawa puas. Kali ini mereka yakin Abu Nawas akan menyerah. Namun Abu Nawas malah menjawab santai, "Tentu Paduka, beri saya waktu 3 hari." Hari ketiga, Abu Nawas kembali. Abu Nawas kembali istana dengan membawa 1 karung kain lusuh. "Aku telah membawa 3 benda yang tidak ada di dunia," katanya percaya diri. Baginda tersenyum penasaran. "Perlihatkan." Abu Nawas membuka karungnya dan mengeluarkan 1 bungkusan berisi bayangan aib. Ini adalah kumpulan kesalahan manusia yang tidak pernah diakui, tapi terus disembunyikan. Yang kedua, segenggam janji yang dilupakan. Semua janji pejabat, saudagar, dan bangsawan yang dulu dikumandangkan tapi tak pernah ditepati. Dan yang ketiga adalah selembar keikhlasan palsu yang biasa dipakai orang ketika bersedekah, tapi sambil difoto dan disebarkan. Semua orang terdiam, lalu tertawa. Baginda terhenyak, para menteri menunduk. Penasihat istana langsung pura-pura batuk. Namun satu persatu dari mereka akhirnya tertawa. Tawa yang pahit karena mereka tahu Abu Nawas tidak hanya membawa benda-benda itu secara simbolik, tapi juga cermin dari kenyataan. Baginda Raja Harun al-Rasyid bangkit dan berkata, "Abu Nawas, kau telah membawa 3 hal yang tak bisa ditimbang, tak bisa dibeli, maka tak ada mahar yang lebih berharga dari kebijaksanaanmu sendiri." Dan hari itu juga Abu Nawas dinikahkan secara simbolis dengan putri Baginda, bukan dalam arti sebenarnya, karena Abu Nawas sudah beristri, tapi sebagai bentuk penghargaan tertinggi.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, datanglah seorang biksu tua dari negeri seberang ke kota Baghdad. Ia dikenal telah bertapa dan meditasi selama 10 tahun di puncak gunung yang sunyi senyap. Namanya Biksu Tanji. Ia datang dengan satu tujuan, menguji tokoh terkenal yang katanya sakti tapi lucu, Abu Nawas. Biksu Tanji pun langsung menghadap raja dan berkata, "Tuanku, aku ingin menantang orang yang bernama Abu Nawas untuk adu kedalaman jiwa." Raja langsung berseru, "Panggil Abu Nawas sekarang juga, ini pasti seru." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa roti, segelas air, dan kipas. Biksu berkata, "Aku telah meditasi selama 10 tahun, hingga mampu menahan lapar, dahaga, bahkan marah. Kau sendiri bisa apa?" Abu Nawas menggigit rotinya dulu sebelum menjawab, "Wah, hebat sekali, tapi saya lebih hebat. Saya bisa sujud selama 5 menit dan langsung dapat ketenangan jiwa, bahkan kadang sambil lapar dan haus." Biksu tertawa meremehkan, "Sujud? Menunduk seperti budak itu bisa bikin damai?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita coba. Anda meditasi, saya sujud. Kita lihat siapa yang lebih cepat merasakan kehadiran Tuhan." Biksu duduk bersila, matanya terpejam, napasnya teratur. Abu Nawas langsung sujud. 3 menit berlalu, biksu masih duduk. Abu Nawas tetap sujud. Di menit kelima, Abu Nawas bangkit, tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, hatiku ringan, jiwaku tenang, seperti habis curhat sama Tuhan." Biksu membuka mata dan langsung berkata, "Kenapa kamu bisa cepat begitu? Saya perlu waktu berhari-hari untuk merasakan tenang." Abu Nawas menjawab dengan santai, "Karena saya tidak mencari Tuhan di dalam diri saya, tapi saya menyembahnya langsung. Sujud bukan hanya tunduk fisik, tapi tunduk hati. Dan Tuhan suka yang rendah hati, bukan yang tinggi duduknya." Biksu terdiam lama. Akhirnya ia berdiri dan berkata, "Aku telah duduk selama 10 tahun hanya untuk mengejar kedamaian, tapi ternyata ia bisa datang hanya dengan sujud." Ia pun menatap Abu Nawas dan berkata, "Ajari aku cara sujud seperti itu." Sejak hari itu, Biksu Tanji tak lagi naik ke gunung untuk meditasi. Ia malah sering terlihat ikut sholat berjamaah di masjid. Dan penduduk kota pun mulai memanggilnya Biksu Sujud. Abu Nawas hanya tertawa. 10 tahun duduk kalah sama 5 menit sujud. Karena damai itu bukan dicari, tapi disambut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan hari itu suasana istana tiba-tiba gempar. Seorang menteri datang dengan wajah panik dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Baginda, kami mendapat laporan bahwa Abu Nawas sedang merencanakan makar terhadap kerajaan." Raja membelahkan mata. "Apa? Abu Nawas?" Menteri mengangguk. "Benar, Baginda. Ada saksi yang melihatnya sedang berbicara tentang beberapa orang di warung, membahas cara menggulingkan pemerintahan." Tanpa pikir panjang, Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas digiring istana, masih dalam keadaan bingung dan mengantuk, karena baru saja bangun tidur. Raja langsung menatapnya dengan tajam. "Abu Nawas, katakan yang sebenarnya. Apakah kau sedang merencanakan makar terhadapku?" Abu Nawas mengusap wajahnya. "Makar, Baginda. Saya bahkan baru bangun tidur. Mimpi pun belum selesai." Raja membanting meja. "Jangan pura-pura bodoh. Kami mendapat laporan bahwa kau berbicara tentang menggulingkan kekuasaan." Abu Nawas mengerutkan dahi. "Baginda, kapan saya membicarakan hal itu?" Menteri menjawab, "Kemarin sore, kau berbicara di warung dengan beberapa orang, membahas raja yang harus digulingkan." Abu Nawas mendadak tertawa keras. "Astagfirullah, Baginda, itu hanya salah paham." Raja mulai penasaran, "Salah paham bagaimana?" Abu Nawas menjelaskan, "Kemarin sore, saya memang ngobrol di warung tentang cara menggulingkan raja, tapi bukan raja pemerintahan." Raja terkejut, "Lalu raja apa?" Abu Nawas tersenyum, "Yang saya bicarakan adalah raja buaya di sungai belakang desa." Raja terdiam, para menteri juga saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Penduduk desa sedang kesulitan karena ada buaya besar di sungai. Kami hanya berdiskusi bagaimana caranya menggulingkan buaya itu ke daratan, supaya bisa dipindahkan."
Suasana hening. Semua orang sadar bahwa mereka telah salah paham besar. Raja menghela napas panjang lalu menatap menterinya. Kau ini bagaimana? Gara-gara salah dengar, hampir saja aku menghukum Abu Nawas. Menteri menunduk malu, sementara Abu Nawas tersenyum jahil. Baginda, lain kali kalau ada tuduhan makar, harap dicek dulu. Apakah yang dimaksud itu raja manusia atau raja buaya? Seluruh istana pecah dengan tawa. Sebagai permintaan maaf, raja mengajak Abu Nawas makan besar di istana. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pria asing datang ke Baghdad, mengenakan jubah besar, sorban tinggi, dan membawa tongkat panjang. Ia mengaku sebagai ulama besar dari negeri seberang. Aku hafal 100 kitab, bisa melihat jin, berbicara dengan mereka, dan tahu siapa yang masuk surga atau neraka. Orang-orang terkagum-kagum. Bahkan Baginda Raja pun penasaran dan mengundangnya ke istana untuk mengisi majelis. Namun setelah beberapa hari, rakyat mulai resah. Ulama itu hanya bicara berputar-putar, suka menghakimi orang lain, dan hobinya minta amplop setelah ceramah. Raja pun curiga dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ragu dengan ulama ini, tapi aku tak bisa memata-matai orang yang katanya pewaris Nabi. Kau harus membuktikan apakah dia benar ulama atau penipu bersorban. Abu Nawas tersenyum dan hanya membawa satu benda ke istana keesokan harinya, sebuah cermin kecil. Raja mengundang ulama besar itu untuk debat terbuka dengan Abu Nawas. Sang ulama berkata, Abu Nawas, aku dengar kau orang cerdas, tapi jangan kau debat ilmu dengan aku, nanti akalmu hangus. Tenang, aku hanya ingin bertanya satu hal sederhana, jawab Abu Nawas santai. Abu Nawas mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, mengarahkan ke wajah ulama itu lalu berkata, Wahai Tuan Ulama, jika engkau benar pewaris Nabi, tunjukkan wajah siapa yang kau lihat di cermin ini. Ulama itu menjawab, Ya, wajah saya, tentu saja. Nah, itu masalahnya. Ulama sejati seharusnya melihat wajah umat, bukan wajahnya sendiri terus-menerus, jawab Abu Nawas. Orang-orang meledak tertawa. Sang ulama mulai geram. Itu cuma mainan anak-anak. Abu Nawas tersenyum. Benar, seperti ceramahmu, yang isinya cuma mainan lidah dan akrobat dalil. Raja tertawa makin keras, sampai terbatuk terpingkal-pingkal, dan akhirnya jatuh pingsan, karena tak sanggup menahan tawa. Pengawal panik. Abu Nawas cepat-cepat berkata, Tenang, Paduka hanya pingsan karena kelebihan bahagia, bukan karena dosa ulama gadungan. Raja akhirnya sadar, dan langsung mengusir ulama palsu itu dari negeri Baghdad. Abu Nawas, bagaimana kau tahu dia palsu? Ulama sejati itu memantulkan cahaya, bukan memonopoli kebenaran. Dan yang terlalu sibuk menilai surga neraka orang lain, biasanya lupa bercermin, jawab Abu Nawas sambil pamit pulang. Kisah selanjutnya. Di balik gelak tawa yang sering mengiringi kisah-kisahnya, siapa sangka Abu Nawas menyimpan kedalaman hati yang luar biasa. Semasa hidup, Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka, penuh kelakar dan tak jarang ucapannya terkesan nyeleneh. Ia penyair yang berani, kadang dianggap gila, dan bahkan pernah menciptakan syair yang membuat Raja Harun al-Rasyid hampir murka. Salah satu syair yang paling kontroversial berbunyi, biarkan masjid diramakan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamar, saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Kata-kata itu mengguncang istana, seolah menyamakan dan bahkan melebihkan pemabuk dari ahli ibadah. Raja marah besar, namun seorang penasihat bijak menenangkannya. Wahai Paduka, para penyair berkata apa yang tidak mereka lakukan. Syair Abu Nawas ini bukan untuk merendahkan sholat, tapi untuk mengkritik mereka yang sholat hanya untuk dipuji. Sedangkan hatinya tidak peduli pada anak yatim dan orang miskin. Raja pun luluh, tapi tidak demikian dengan Imam Syafi'i. Ulama besar itu memandang Abu Nawas sebagai sosok yang terlalu nyeleneh, bahkan menyimpang. Ia enggan berurusan dengannya.
Namun, takdir berkata lain. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru negeri. Raja Harun al-Rasyid berduka. Rakyat berkumpul di rumah Abu Nawas. Tapi Imam Syafi'i tetap diam, bahkan tak berniat menyolati jenazahnya. Hingga sebuah peristiwa mengubah segalanya. Saat jenazah hendak dimandikan, seorang warga menemukan secari kertas di dalam saku baju Abu Nawas. Di atasnya tertulis syair terakhir sang penyair. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap padamu, lalu kepada siapa lagi orang berdosa akan berlindung? Aku datang padamu dengan penuh hina dan harap. Jika engkau tampik aku, kepada siapa lagi aku bersandar? Aku pasrah, aku tunduk dan aku percaya. Kasih sayangmu tak akan pernah habis bagi hamba yang kembali. Kertas itu dibawa ke rumah Imam Syafi'i. Saat membacanya, sang imam terdiam. Bibirnya bergetar, air matanya mengalir di pipinya. Demi Allah, ujar Imam Syafi'i, ini kalimat hati seorang hamba sejati. Kalimat penuh pengharapan dan penyesalan. Kalimat yang hanya muncul dari jiwa yang tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Tanpa menunggu lama, Imam Syafi'i segera berangkat ke rumah Abu Nawas. Di sana, di hadapan jenazah yang dulu dianggap penuh celak, Imam Syafi'i berdiri dan mensolatinya dengan hati penuh haru dan mata yang tak pernah berhenti menangis. Hikmah dari kisah tersebut adalah jangan pernah nilai seseorang hanya dari masa lalunya. Bisa jadi doanya di ujung hayat lebih tulus dari 1000 orang yang merasa suci. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah seperti Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.